Ini adalah Marquette Lloyd dan ini adalah Seth Dixon, pacarnya Marquette Lloyd. Look, you ain't learned yet. It's raining. Look, take me home. This man still trying to speak. It's raining outside, dog. It's still trying to speak. Look, Take me home. for real, you not about to kill me and the baby. This man, he has to be stopped. She didn't just Somebody stop. got. Video ini adalah siaran langsung postingan dari Facebooknya. Lelucon yang Seth katakan nampaknya seperti lelucon yang biasa. Namun, tak ada yang tahu. Ternyata lelucon yang Seth katakan akan menjadi kenyataan dan bahkan lebih tragis. Video ini adalah ketika Marquette Lloyd ditangkap di tahun 2017 oleh polisi Orlando. Dia berusia 41 tahun saat itu. Ketika diamankan dan menunggu detektif tiba, Lloyd diborgol dengan sangat eratnya hingga membuatnya kesakitan. Namun, tak ada satupun polisi yang melonggarkan borgolnya. Malah, dengan jelas, polisi di luar pintu mengintimidasi Lloyd. Semua kejadian ini jelas akan mempengaruhi proses interogasi nanti. Bagaimana tidak, tangan yang terlalu kesakitan karena cengkraman borgol yang terlalu erat, mental yang semakin menurun karena ketidakberdayaan, dan belum lagi intimidasi oleh pihak oknum polisi yang tidak memperhatikan tersangka yang malah membuat Lloyd kehilangan kefokusannya saat diinterogasi. Secara tidak langsung membuat prosesnya semakin sulit. Biasanya, petugas polisi akan membangun hubungan yang baik dan menciptakan rasa membantu yang palsu yang akan membuat tersangka nyaman dan mau bekerja sama. Namun, nampaknya di kasus ini petugas tidak memiliki niat sama sekali mengenai hal itu. Tidak lama setelahnya, Lloyd mulai muak dan mencoba memberitahu petugas mengenai kondisinya. Hands swelling up. Shit, come on, man. Sit down. Sit Y'all down. made a kid, but y'all on some bullshit, bro. Sit down. Could you Sit do something down. back up? Sit down. Could you do something cup? Sit. Bro, this cup fucked up, bro. Sit down. And do not get back up. Could you do something this cup, bro? No, This right cup? I ain't got no handcuffs. It's fine. Sekitar 25 menit setelahnya, detektif datang. Detektif akhirnya menjawab permintaan Lloyd, melonggarkan borgol Lloyd, dan dengan begitu, aliran darah di pergelangannya bisa lancar kembali. Sangat jelas, Lloyd sebelumnya sangat kesakitan, membuatnya hanya fokus pada rasa sakitnya saja. Dan jika ini masih berlanjut, jelas akan mengganggu jalannya proses interogasi karena Lloyd hanya fokus pada rasa sakit di pergelangan tangannya. Saat diinterogasi, Lloyd mengatakan jika semua yang dikatakan oleh media itu sangatlah lucu. Menurutnya, media terlalu berlebihan. Pengakuan Lloyd membuka jalannya interogasi. Seth Dixon, seorang remaja 24 tahun yang menjadi pacar dari Lloyd sekaligus korban darinya. Mereka bertemu di Facebook sesaat setelah Lloyd bebas dari penjara di tahun 2014. Meskipun perbedaan usia mereka 17 tahun, pasangan ini nampaknya rukun. Setidaknya untuk sementara waktu sampai hari penembakan tiba. Menurut pengakuan keluarganya, sebelum hari penembakan, Seth pindah ke rumah keluarganya karena bertengkar dengan Lloyd. Seth saat itu mengandung 12 minggu, dan ketika di sana, ia tidak terlalu membahas hubungannya dengan Lloyd. Sebelum kejadian, Lloyd menemui Seth dan mencoba berbicara dengannya. Namun, mereka bertengkar. Ronald, saudara Seth, mencoba menenangkan kegaduhan itu. Namun, seketika, semuanya terjadi dengan cepat. Dengan emosi amarahnya, Lloyd menembak Seth dan Ronald saat itu. Seisi rumah yang mendengar suara tembakan itu langsung menuju arah suara. Namun semuanya sudah terlambat. Lloyd sudah lebih dulu kabur dan kondisi Seth sangat fatal karena mendapatkan 8 kali tembakan. Nyawa Seth dan anaknya tidak dapat terselamatkan. Ajaibnya, Ronald berhasil selamat dari kejadian ini dan menjadi saksi atas tragedi penembakan ini. Dengan begitu, hanya ada 2 saksi, Ronald dan Lloyd. Ronald
menceritakan kepada media mengenai Lloyd yang telah menembak Said, begitupun dengan kandungannya hingga tewas. Berita itu pun menjadi viral, namun Lloyd menyangkal jika semua yang dikatakan oleh media adalah bohong. Tapi pengakuannya tidak disertai bukti yang kuat saat persidangan. Melihat pengakuan dari Lloyd, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjalin interaksi dengan detektif. Namun, ternyata tidak semudah itu. Lloyd nampaknya sudah kehilangan kepercayaan dan lebih menutup dirinya dan tidak ingin berbicara. Maka dari itu, detektif mencoba metode cara lain, yaitu dengan bertanya dengan moralitas dan hati nurani Lloyd. Berharap dengan ini, Lloyd menjawab dengan hati nuraninya. Detektif kali ini membahas soal Letnan Deborah Clayton yang berumur 42 tahun yang juga ditembak oleh Lloyd. Mungkin beberapa dari kalian mempertanyakan kenapa bisa terjadi ketegangan yang tinggi antara petugas dan Lloyd. Berikut akan saya ceritakan kronologinya. Setelah Lloyd melarikan diri dari lokasi penembakan Said, polisi mencoba melacak keberadaan Lloyd. Tapi untuk waktu yang lama polisi masih belum beruntung. Namun pada tanggal 9 Januari 2017, polisi melacak sekitar pukul 6 pagi lebih 45 menit. Lloyd masuk ke sebuah toko. Belum diketahui tujuan pastinya, tapi mungkin karena kehabisan perbekalan yang memaksa Lloyd harus keluar dari persembunyiannya. Hal yang tidak terduga terjadi. Polisi Orlando, Deborah Clayton, memasuki toko yang sama. Ia juga melakukan aktivitas belanja dan bahkan beberapa kali berpas-pasan dengan Lloyd. Saya yakin Lloyd begitu merasa deg-degan dan dengan cepat ia segera pindah ke kasir yang lain untuk berpisah dengan petugas Clayton. Tapi seorang wanita lain tidak sengaja memperhatikan wajahnya lebih dekat. Ia paham dengan siapa yang sedang ia hadapi. Wanita itu tahu jika market Lloyd memang benar di depannya. Ia pun tetap tenang ketika membayar. Hingga keluar, ia melihat petugas Clayton yang sedang memasukkan belanjaannya. Wanita itu pun berlari ke arah petugas dan berkata jika market Lloyd ada di dalam toko. Petugas Clayton meminta bantuan segera dan mencoba menahan Lloyd di pintu luar toko. Namun dengan cepat, Lloyd bisa melarikan diri dan menembak petugas hingga petugas Clayton tergeletak. Sayangnya, petugas Clayton tidak dapat diselamatkan dan kehabisan darah karena 4 luka tembakan. Sekitar 28 detik setelahnya, polisi bantuan datang. Namun, semuanya sudah terlambat. Petugas Clayton kehabisan darah dan Lloyd berhasil melarikan diri. Tapi tidak lama setelahnya, polisi berhasil melacak Lloyd dan berhasil menangkapnya di sebuah rumah. Lloyd masih sangat sulit untuk diinterogasi. Hampir tidak ada reaksi yang ia berikan. Dengan terpaksa, detektif menggunakan metode personal attack untuk membuat Lloyd marah dan bereaksi. Namun, tetap saja, ia tidak ingin bekerja sama. Detektif akhirnya mengakhiri interogasi dengan tidak adanya hasil dan bisa dibilang ini adalah sebuah kesia-siaan. Karena Lloyd tidak mau bekerja sama dan ini akan memberatkannya di persidangan nanti. Dokumentasi foto pun dilakukan dan setelah itu petugas medis pun tiba untuk membersihkan noda-noda di muka Lloyd yang masih ada. Ia dirawat selama 20 jam dan setelahnya ia diamankan di dalam penjara. Pada tanggal 19 Januari 2017, Lloyd memasuki sesi persidangan dan tetap membantah jika ia tidak membunuh Said. Tapi Lloyd masih belum bisa membuktikannya dengan bukti yang kuat. Jika kita melihat catatan kriminalnya, ia juga pernah ditangkap atas tuduhan melakukan pembunuhan pada umur 20 tahun di tahun 1995. Namun, tuduhan ini dibatalkan karena saksi berbohong terhadap informasi yang penting. Di tahun 1998, Lloyd juga dituduh melakukan penyerangan terhadap petugas polisi pada saat Lloyd mengedarkan narkoba, dan karena ini ia menghabiskan 4 tahunnya di penjara. Tidak hanya itu, di tahun 2010 pun ia juga ditangkap karena membuat senjata rakitan dalam penjara, dan akhirnya ia keluar dari penjara pada tahun 2014. Di tahun 2015, Lloyd menikah. Namun hubungannya tidak bertahan lama karena baru selama 6 bulan Lloyd mendapatkan tuduhan kekerasan dalam berumah tangga terhadap istrinya. Dan masih banyak catatan yang lainnya. Tercatat, Lloyd tertangkap sebanyak 20 kali sejak tahun 1994. Semua catatan kriminalnya membuat Lloyd mendapat kesan yang buruk dalam persidangan. Hal ini tentunya membuat hakim dan yang lainnya pesimis terhadap Lloyd. Saat persidangan pun, Lloyd bahkan tidak menggunakan pengacara.
ia berpikir jika ia mendapat menjalankan persidangan jauh lebih baik daripada dengan pengacara. Hal ini menimbulkan dua persepsi dari publik. Yang pertama, jika Lloyd merasa sangat superior dan sangat memiliki kuasa saat persidangan. Dan yang kedua, publik menilai jika mungkin Lloyd sudah kehilangan kepercayaan kepada petugas dan juga otoritas dengan pengacara. Jikapun Lloyd bersama dengan pengacara, kemungkinan besar ia hanya dituntun untuk bagaimana bersikap baik dan berharap masa hukumannya dikurangi karena alasan tersebut. Selama persidangan, Lloyd tidak bersikap baik dan tidak terarah, mungkin karena tidak adanya pengacara yang bisa ia percaya. They done broke my nose, broke my jaw. They did all this that I resisted, but I crawled out to the Namun, pada bulan Februari, ia menyatakan jika ingin ada pengacara litigasi dengan bayaran paling tinggi, Terence Lineman. Mungkin Lloyd merasa kasusnya akan semakin berat jika ia menjalaninya sendiri, yang akhirnya membuatnya terpaksa harus memiliki pengacara. Meskipun kasusnya semakin sulit, tapi Lloyd mencoba melindungi citranya, setidaknya saat keluarga dan teman-temannya berkunjung. Write me a book, Write you one. get some money. Everybody else trying to get paid off my name. Let me use my own name. Lloyd mengatakan jika sekarang semua orang tahu namanya, Margaret Lloyd, ia merasa eksis dan menjadikannya sebuah kebanggaan di keluarga dan teman-temannya.